Dan kita semua sepakat kalau memang peduli sama tunanetra, mau bantuin tunanetra, itu bukan seperti itu caranya. Kalau memang dia mau bantu, ketika dia di jalan tanya, Pak mau kemana, perlu dibantu, apa mau diseberangin jalan, itu kan jauh lebih baik. ayatina kirzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba ar-rahmanu wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa wa ma 'alaika alla yazzakka wa huwa yakhsha wa huwa yakhsha ya وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره Nama saya Bahrudin, Pak. Saya menekuni dunia pijat itu dari tahun 2004 sampai sekarang. Untuk mijat itu sebetulnya memang untuk teman-teman tunanetra itu ada ini, Pak. Ada binaan dari Departemen Sosial. Jadi kita diajarinya di panti kepunyaan dari Departemen Sosial. Jadi ketika saya menggeluti terhitung tahun 2004, itu kan istilahnya masih pemula. Ya kan, ketika kita masih pemula ya orang nggak cocok dengan pijitan kita, orang nggak puas dengan pijitan kita, kita banyak dikritik gitu ya. Mijitnya kurang apa, entah kurang kenceng lah, entah nggak enak lah, kan seperti itu. Kalau bicara soal netra, ini sebetulnya apa ya saya mau bilangnya? Ini ada kisah tersendiri soal netra ini. Netra ini sebetulnya awalnya itu sebuah aplikasi yang dibangun untuk masyarakat ketika membutuhkan jasa pijat ya cukup menghubungi aplikasi netra. Sebagaimana aplikasi-aplikasi pada umumnya yang nggak perlu saya sebut lah, istilahkan banyak kan aplikasi yang menawarkan jasa, entah itu marketplace, entah apa. Nah, netra ini adalah awalnya kita bangun untuk memudahkan masyarakat mencari jasa terapis pijat tunanetra. Waktu itu kita juga bingung ngasih namanya apa ya, intinya itu karena orang lebih seneng kan kata pijat dengan tunanetra. Jadi kita ingin membangun image di masyarakat, membangun brand netra. Oh, itu berarti orang nggak ngeliat. Jadi dengan harapan dengan kata netra itu orang langsung terekam di memorinya, ini berarti ini tunanetra nih. Dan ini sebenarnya sebuah aplikasi pijat, ya kan? Namun itu tidak apa ya, bukan tidak lah ya, belum sampai akhirnya benar-benar berkembang, karena ketika saya awal bangun ini mengumpulkan teman-teman gitu kan, sistem kerjanya udah saya atur, udah seperti apa, jadi orang tinggal terima order. Karena profesi pijat tunanetra terhitung sejak krisis moneter tahun 98 itu orang sudah mulai tidak lagi, bukan tidak lagi ya,
mulai berkurang menggunakan jasa terapi pijat tunanetra. Hal ini disebabkan karena ketika krisis moneter ini kan banyak orang-orang yang di PHK ketika itu kan, harga rupiah juga, dolar juga melonjak kan, rupiah juga jatuh kan, seperti akhirnya banyak orang yang di PHK, banyak orang yang melihat tunanetra mijit begitu aja dapat duit gitu kan. Akhirnya banyak orang yang berpenglihatan, dia pada punya rezeki, dia patungan buka panti pijit di mall, entah dia buka ruko ber-AC. Nah, sedangkan tunanetra ini dia cuma buka praktek pijit itu di rumah petakan gitu, secara tempat nggak asik lah kan gitu. Nah, sehingga orang kan lebih memilih datang ke tempat pijit yang memang posisinya tempatnya nyaman, bersih, ber-AC, yang layaninnya juga enak dilihat gitu kan. Nah, sejak itu tuh mijit mulai kurang diminati oleh masyarakat, karena ya saya akui juga memang karena teman-teman tunanetra itu ya tinggal di situ, mijit di situ. Contoh umpamanya Mas ke rumah tempat pijit tunanetra, rumah petak, ngetuk, Pak bisa mijit nggak? Oh Pak, tunggu semua, pas dibuka pintunya ya mungkin mohon maaf mungkin rumahnya masih berantakan, entah kasurnya masih pokoknya gimana sih, orang bekas istirahat, campur bau segala macam, ada kan ketidaknyamanan itu terjadi. Nah, harapan saya dengan adanya aplikasi itu adalah orang yang tunanetra ini datang ke tempat pijit, ke tempat orang yang mau dipijit, bukan orang mendatangi tempat pijit. Contohnya Mas mau pijit, cukup ambil handphone, masuk ke aplikasi Netra, ya kan, pilih tukang pijitnya, ada tukang pijitnya datang dengan keadaan yang sudah rapi, yang fresh, wangi, sehingga apa? Dia mau tunanetra ini mau tidurnya di rumah petak kayak di kolong jembatan sekalipun orang nggak perlu tahu, yang penting orang itu dipijit ngeliat tukang pijitnya udah seger, udah enak dilihat. Namun ternyata itu nggak mudah, bukan nggak mudah, ada aja tantangannya. Ya salah satunya karena saya tidak punya modal, ya kan, modal itu tidak ada, sehingga teman-teman yang mau bergabung juga takut, karena kan biasa kan kalau udah kita bergerak dengan aplikasi tentunya harus ada seragam, tentunya harus ada modal awal, kita perlu training juga terapisnya biar Netra ini seperti apa sih pijitannya, kayak model franchise pada umumnya kan. Kalau kayak kita mau makan umpamanya di rumah makan cepat saji X lah misalkan, itu kan kita mau makan di rumah makan itu pun, mau yang kita makan di Bali, mau makan di Bandung, itu kan rasa dan harga sama. Nah, saya itu menginginkan Netra itu awal seperti itu, ya kan, teman-teman saya rangkul, saya ajak bergabung, ada yang mau, ada yang enggak, banyak kan yang enggak, karena mereka biasa kalau diajak berjuang jarang yang mau dari awal. Karena apa? Dengan takut dengan resiko, nggak ada modal, ya kan. Ide ini dulu bisa hadir ketika saya mengikuti sebuah seminar bagaimana menciptakan masalah itu jadi peluang. Nah, saya pikir, nah inilah Netra ini yang muncul. Dan aplikasinya sempat ada di Play Store, cuma karena di Play Store pun bukan aplikasi yang bagus ya, istilahnya aplikasi gratisan yang masih uji coba. Kalau memang nanti bergeraknya berjalan ya mungkin akan kita teruskan, ya kan. Seandainya ada orang yang mau jadi investor, ya kita bisnis profesional akan kita bangun lagi aplikasi ini. Seperti itu, mungkin entah namanya yang kita ubah, entah yang jelas aplikasi pijat online, tapi terapisnya khusus tunanetra. Kalau kita bicara bulan Ramadan, kita bicara terapis, istilah usaha pijit, khususnya di Asifa ini, sebetulnya bukan hanya Ramadan, setiap harinya kita tetap buka terapi, tapi di setiap hari Senin dan Kamis kita libur. Karena di sini tempat ini pula lah yang dijadikan teman-teman itu kumpul untuk belajar agama, belajar Al-Qur'an. Dan biasanya kalau di bulan Ramadan itu biasa kan di mana-mana taklim libur. Kalau di Asifa ini justru malah kita mempergencar kegiatan, mengisi kegiatan kita di bulan Ramadan, karena kita diam-diam di rumah pun ya memang kita tetap mijit, tapi orang kan bingung mau mijit yang berapa. Kebanyakan justru bulan Ramadan itu mijit itu hampir nggak ada yang mijit, sama seperti COVID. Ketika COVID ada, awalnya ada COVID, kita hampir semua itu nggak ada yang mijit. Kita cuma bisa nyambung hidup itu dari, mohon maaf, belas kasihan orang lah, bahasa gampang. Ada yang ngasih kita beras, ada yang ngasih kita sembako, ada yang ngasih apa gitu kan. Karena memang orang mau dipijit takut ketularan COVID lah, atau takut jangan-jangan yang mijitnya kena COVID lah, atau janjian sebenarnya yang minta dipijit yang kena COVID kan kita juga nggak tahu kan. Nah, justru sebelum adanya COVID pun kalau bulan Ramadan itu di mana-mana mijit sepi. Teman-teman hampir dibilang belum tentu sehari kita bisa mijit. Banyak faktor penyebabnya sebetulnya. Faktor yang pertama gini, orang bingung mau mijit jam berapa, karena apa? Sore
pasti dia tanggung mau buka puasa. Habis buka puasa perut kenyang nggak nyaman, malah mau ke tempat. Terus nggak lama terawih. Habis terawih mungkin jam 9-an selesai. Udah rasa malam, mau pijit kan nggak enak katanya tukang pijitnya. Ya kan? Mau pijit siang nggak enak tukang pijit lagi puasa. Padahal tukang pijitnya mau puasa kayak nggak puasa kayak. Istilah walaupun lagi puasa, sebenarnya kita tetap duit itu kan nggak nunggu bulan puasa, nggak lagi puasa atau nggak, tapi nyatanya orang di bulan puasa itu hampir bisa dipastikan pemasukan itu jauh menurun. Ya kan tadi pertimbang mungkin orang bukan nggak mau dipijit, dari segi waktunya aja udah tersita banyak gitu kan ya. Kalau saya pribadi itu selagi handphone saya masih nyala dan panggilan jam berapapun nggak masalah, terkecuali di tempat ini. Kalau di tempat praktek saya cuma melayani sampai jam 10 malam, dari jam 9 sampai 10 malam. Karena kenapa lebih dari itu saya nggak mau layanin? Satu, lebih kepada rasa aman, baik sayanya sebagai terapis atau mungkin yang mau mijatnya kan kendaraan juga kan kita khawatir kan, namanya ada di rumah kita kan kita kepikiran kalau ada apa-apa kan. Tapi kalau kita dipanggil ke rumah mau jam 9, jam 10, jam 11 kan kita mijitnya di rumah yang bersangkutan, mau kendaraan dia gimana, yang penting atau saya dipanggil, mau saya naik ojek atau dijemput, itu kan jadi yang penting tenaganya siap gitu. Kenapa saya bisa berani seperti itu? Karena awalnya di 2004 pun justru saya mengawali buka jasa pijat ini bukan pakai brosur. Justru saya keliling awalnya, keliling ke perumahan gitu kan, kadang dapat kadang enggak, nanti pulangnya ya jam 12, jam 1, jam 2, jadi udah terbiasa melayani orang di jam-jam segitu gitu. Nah, cuma memang kita hanya melayani panggilan kalau untuk malam hari. Nah, sedangkan kalau di tempat kita melayani dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Sebetulnya Al-Quran Braille itu sepintas itu sebenarnya Al-Quran itu sama seperti Al-Quran pada umumnya. Cuma yang membedakan ialah dia menggunakan sandi. Dia menggunakan 6 titik yang diacak gitu loh. Jadi huruf-huruf itu dirubah jadi kata-kata sandi gitu, bentuk-bentuk sandi. Ada 6 titik yang diacak sehingga nanti ketika dia timbul bentuknya beda dan dia itu diraba. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran Braille itu didesainnya bukan satu buku 30 juz, tapi satu buku 1 juz. Sehingga Al-Quran yang 30 juz itu menjadi 30 buku. Jadi pernah saya di satu tempat, ketika saya keliling, saya dipanggil. Ini sebenarnya kisah yang pahit dan sampai sekarang saya nggak akan pernah lupa. Ketika selesai mijit, dia nanya tarifnya. Tapi duit itu dimasukin dalam amplop 3 lembar. Ketika itu tarif mijit sekitar 30 sampai 40. Saya ingat itu uangnya 3 lembar. Dan 3 lembar itu adalah duit 5 ribuan 3. Berarti cuma berapa? 15.000. Kalau dibicara gondok siapa sih yang nggak gondok? Kecuali gini, mohon maaf, dia dari awalnya bilang, Pak, saya minta tolong, tapi saya nggak punya duit. Andai pun dia nggak bayar, juga saya pijitin. Kalau memang orang itu perlu kita tolong. Nah, tapi ini enggak. Dia tinggal di satu perumahan yang kebetulan waktu itu saya keliling. Tapi saya ingat betul tempatnya dan ingat betul suaranya. Dan itu memang nggak akan pernah saya lupa. Kenapa? Saya bukan masalah saya dihinanya, tapi ketika orang nggak bisa menghargai orang lain, berarti itu mental orang itu nggak bagus. Dan itu nggak sedikit dan hampir semua teman-teman tunanetra itu ngalamin kayak begitu. Dengan kasus yang berbeda, tapi kisahnya intinya sama. Orang justru malah meremehkan gitu loh. Jadi istilahnya bukan saya aja, makanya komunitas ini dibangun buat kita saling berbagi cerita. Oh, dulu pernah dibohongin apa sama pasien, istilahnya gitu. Itu buat kita bukan kita tersinggung, kita malah ketawa. Terus lo balas dendamnya gimana? Lo ngasih pelajaran. Dan kita selalu kalau kita bisa kasih pelajaran, kita kasih pelajaran. Ya kan? Nah, terakhir, ini bukan soal pijit, mohon maaf, dan ini kejadian di sini. Waktu itu ada tunanetra yang lagi baru belajar mandiri. Datang ke sini, saya ajarin dia untuk mandiri, bagaimana cara menyeberang jalan, gimana kita bisa berpergian sendiri. Nah, saya berjalan sama teman saya gandengan, tek pakai tongkat. Tahu-tahu ada orang ngepelin duit, ya kan? Karena dia langsung pergi, udah kita biarin aja. Nah, kedua kalinya ke tempat yang sama juga, tiba-tiba ada yang memperlakukan sama kayak gitu.
Padahal saya lagi mau makan bakso. Ketika dia ngepelin gini, saya bilang, Om, bakso 2 ya. Dan langsung dia nggak enak sendiri. Oh, ternyata dia bukan tukang minta-minta. Dan kita semua sepakat, kalau memang peduli sama tunanetra, mau bantuin tunanetra, itu bukan seperti itu caranya. Kalau memang dia mau bantu, ketika dia di jalan tanya, Pak mau kemana, perlu dibantu? Apa mau diseberangin jalan? Itu kan jauh lebih baik. Saya tahu mungkin niat dia nolong, makanya kalau untuk itu saya nggak pernah marah. Cuma cara mereka untuk membantunya itu nggak pas. Ya kan, kadang-kadang kita lagi jalan di perumahan, ada anak kecil lagi nangis, ibunya ngomong, awas no, ada orang buta no, dibawa sama orang buta. Loh, emang orang buta bisa bawa apa coba? Lo orang buta jalan aja susah, pengen bawa anak orang. Saya tahu maksudnya nakut-nakut, berarti emang tunanetra itu menyeramkan, menakutkan, kan gitu. Saya anggap pemerintah udah kebanyakan yang dikerjain. Jadi saya nggak pernah berharap apapun, karena saya bilang tadi, moto saya, ikut aja maunya Allah, semua pasti ada jalannya. Jadi apa sih, udah jalanin aja. Siapa yang begini jalani, ketika mentok, ya udah, berarti Allah belum berkehendak, stop lu di situ. Hampir kita berpindah, apa yang bisa kita kerjakan. Yang jelas, jangan pernah berhenti untuk berbuat. Jangan pernah bosan untuk berpikir, jangan pernah nyerah ketika kita mentok. Karena semuanya pun kesuksesan terjadi itu, semua itu ada prosesnya. Sebagaimana ketika kita lahir, kita nggak bisa langsung jalan. Justru kita harus belajar sama anak kecil. Ketika jalan jatuh, apakah dia berhenti? Enggak. Kita justru sekarang kenapa jadi bodoh? Ketika kita gagal, kita malah nyerah. Padahal ketika kita kecil, jatuh bangun lagi. Mungkin abang ingat pernah belajar sepeda, jatuh kapok nggak? Enggak, bangun lagi, belajar lagi sampai akhirnya bisa. Kenapa sekarang kita udah besar, kita berusaha, kita pengen cari ini, cari itu, terus mentok, terus nyerah. Justru ketika kita mentok, itu Allah lagi ngasih pesan, lo harus kreatif lagi. Karena gini, setiap masalah, itu pasti ada jalan keluarnya. Mungkin hari ini nggak, belum ketemu, besok. Kalau abang nggak percaya, pikirin. Semua yang terjadi di alam ini semuanya hasil dari masalah. Contoh, yang paling dekat aja ya. Kenapa ada ojek online? Itu kan karena orang udah jenuh macet. Ada yang mikir gimana biar orang bisa nyampe tepat kerja, ya kan? Orang yang bisa cepat nyampe kerja, tapi nggak repot, ya kan? Ada apa? Dimudahkan dengan adanya. Ada yang mikirin, saya yakin semuanya itu, walaupun mungkin udah meniru dari negara luar misalnya, tapi kan awalnya juga di negara luar mikirin. Termasuk tunanetra itu bagian dari masalah. Tapi dari masalah ke tunanetra justru banyak peluang orang bikin usaha. Ada yang bikin tongkat. Kira-kira nih, seandainya di dunia ini nggak ada tunanetra, tongkat itu ada yang bikin nggak? Simpel kan mikirnya. Jadi sebenarnya setiap masalah itu adalah peluang. Dan ikut aja maunya Allah. Udah simpel hidup.